Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my YouTube channel, teman-teman. Hari ini jadi Septi mengajak seseorang, udah tahu kan ya? Enggak sih. Enggak pada tahu kan ya? Nah, harusnya itu pertanyaannya, enggak pada tahu kan ya? Nah, jadi dia ini adalah abang sih. Abang tukang bakso. Iya, abang tukang baksonya Septi yang kenal di kampus dan banyak menginspirasi Septi juga, sama banyak jadi tempat cerita sih kalau misalnya lagi itu lagi butuh kenalan dulu ya. Oke, kenalan dulu. Lu pernah sama gua amat saya. Santai. Nama Diki Nova Rijaldi, bisa dipanggil Diki atau Diki Now. Semua sosmed @dikinau. Nah, jadi adik Kinau ini adalah, tadi ulang lagi ya, abang Septi, dan kita ini hari ini akan mau membacakan atau menjawab beberapa pertanyaan-pertanyaan dari teman-teman yang udah terkumpul 6 hari yang lalu di Instagram Septiana Pratiwi WW. Nah, sebetulnya ini sengaja sih buat kalian, kalau misalnya kalian lagi bete sesuatu atau misalnya kalian lagi bete, boring, apapun, silahkan bisa putar video ini, mudah-mudahan bisa menginspirasi kalian yang ada di sana. Oke, karena kita mau mengefektifkan waktu biar kuotanya juga nggak banyak habisnya, aku mau bahas dulu postingan yang kemarin. Jadi 6 hari yang lalu itu aku post foto sama adikku. Kita pernah foto kasih sini berdua belum ya? Jadi selama 4 tahun kita kenal itu nggak pernah foto bareng. Nah, kemarin itu kita difotoin berdua ketika lagi ada kegiatan di kampus. So, aku post lah dan kita teman-teman antusias banget gitu ngetik komentar di postingan itu. Komentarnya macam-macam, ada yang bermain, ada juga yang nanya. Nah, karena ada pertanyaan, jadi penasaran banget untuk dibikin komen aja supaya lebih menarik. Nih, aku bacain komentar nomor 1. Katanya gini, wah, dari Rosa Nur A. Ini kayaknya jadi, tau kan siapa? Dari Ocha. Ih, bener sih, tau banget sih. Oke, bener. Katanya gini komentarnya, wah, 2 suhu nih berada di satu panggung. Jadi pengen nanya, gimana sih biar anak muda nggak jadi kaum rebahan? Karena akhir-akhir ini masih banyak yang merasa kayak belum menemukan potensi gitu dalam dirinya, dan kasih tips dong buat kita biar tetap produktif. Oh, pertanyaannya luar biasa. Karena adik ini dulunya sering rebahan, jadi adik itu jawab gimana tuh biar bangkit dari rebahan. Oke, teman-teman semua, gimana cara ingin rebahannya? Jujur sih sebenarnya sekarang juga saya masih senang rebahan, karena ya rebahan tuh enak, bener sih. Kalau aku sih rebahan karena emang tidur. Iya, kan ya betul kan, nggak ada yang salah sebenarnya. Cuman mungkin kalau apa ya, maksud dari pertanyaan itu kan, mungkin sekarang kita lihat banyak dari kita, khususnya ya anak muda, itu intinya ya karena mungkin dia nggak tahu mau ngapain, sehingga ya dia ngabisin waktu untuk rebahan. Nah, rebahannya juga sebenarnya ya sambil main HP kan, mayoritas. Mungkin dia rebahan terus sambil ngelamun gitu. Asal jarang gitu. Jadi ya mungkin cara yang paling gampang sih, 2 cara sih. Pertama itu dari diri sendiri, kalau memang punya niat yang kuat, ya contohnya kayak punya tujuan mau ngapain, ya harusnya bisa sih kayak rebahan gitu, karena punya niat yang kuat. Tapi kalau ya masih setiap individu aja masih males, gabung sama orang yang produktif, ya bisa kayak juga dulu ya ini ikut-ikut lah orang-orang yang udah ngerasa keren gitu, sehingga ya kita tuh ke bawah gitu, mau rebahan kan malu kalau sama mereka gitu. Ya gitu sih. Jadi
kalau kita belum kuat secara sendiri, nih cari temen atau lingkungan komunitas yang meskipun kita masih pengen rebahan tapi pasti kita akan ke bawah. Jadi kalau rebahan dulu tuh nyari temen guys, bukan nyari pacar. Dan nyari temennya ya jangan yang suka rebahan juga, bahaya nanti collab ya. Iya. Nanti nyeblak bareng. Oke. Karena kalau kata Ocha tuh Septi kasih tips dong biar produktif. Ya tipsnya sih simple teman-teman. Tiap hari kita tuh harus punya list atau daftar hal-hal apa aja yang mau kita lakuin. Jangan sampai kosong aja. Ya misal kita mau me time juga list aja, itu me time itu bagian dari produktif sih. Kalau menurut aku ya, karena di situ tuh kita lagi mengumpulkan energi biar kita nanti bisa beraktivitas lagi di kemudian waktu gitu. Jadi harus punya agenda tiap hari, nggak boleh kosong sama sekali. Itu biar produktif. Nah terus ada komentar lagi, katanya gini, mantep nih sepanggung resepsi sama adiksi ilmu semuanya dan dapat pelajaran arti makna berproses. Oke, itu bukan pertanyaan ya. Dari Sri Rahmi 1312. Kalau mau di follow monggo. Terus ada lagi komentarnya dari AZZHSSY. Kalau nggak salah ini siapa ya? Sisha. Aku tahu. Kan kalah. Dari Sisha. Mau dikenalin nggak? Boleh aja. Katanya gini, sebelumnya makasih banyak ya buat sharing-sharingnya kemarin, itu keren banget. Wah, keren banget sih Chef. Yang mau aku tanyain, gimana caranya biar bisa berani bicara di depan umum, berani mengeluarkan pendapat, terus nggak takut sama apa kata orang. Aduh deh, yang bilang. Wow. Ya mungkin ini pertanyaan yang sama yang pernah tanyakan dulu saat di mahasiswa ya. Karena ya salah satu ya mungkin yang dialami semua mahasiswa itu kan takut bicara. Ya siapa sih yang lahir langsung jago bicara? Gak ada gitu. Kecuali Septi ketika lahir langsung mama gitu. Ya mungkin kan lancar. Jadi semuanya berproses gitu. Tapi kayaknya aku kayak gitu. Oh ya, kelihatan sih. Jadi dulu itu ya juga ketika orang yang sangat pemalu gitu. SD SMA itu gak pernah ikut organisasi gitu. Intinya aku dulu sama siswa aku juga. Cuman ya ketika di kampus ikut organisasi, ya maksain diri nyebur lah ibaratnya ya. Ternyata ya dalam banget nyeburnya gitu. Ternyata saat nyebur ini ya taruhlah kita ikut organisasi, ikut panitiaan, kegiatan, mau gak mau kan ya kita harus bicarakan kegiatan itu. Nah, coba berani ambil tanggung jawab lebih sih kalau menurut. Karena kan ketika misal kita jadi anggota panitiaan gitu. Nah, mungkin pertama kali jadi anggota, terus next sih coba nyobain jadi koordinator atau level-level nanti kayak sekretaris, bendahara, terus ketua pelaksana atau bahkan pengurus. Nah di sana tuh ada level mentalitas kita akan tumbuh. Ya diawali dulu juga pertama jadi ketua kelompok, terus dan pada pengurus. Singkat cerita ya sampai jadi ketua itu berproses. Nah jadi sekarang untuk siapa tuh? Sisha. Coba ikut kegiatan organisasi. Ya mungkin jadi anggota dulu, terus berani aja jadi koordinator gitu, majuin diri. Pasti di sana maksa diri untuk ngomong. Kayak gitu sih kalau lebih. Jadi itu juga itu dipaksa untuk ngobrol ketika rapat ya karena pengurus kan. Tiap hari rapat, tiap hari harus ngobrol di depan orang meskipun dulu nggak tahu bicara apa, tapi gara-gara dipaksa itu jadi biasa. Jadi hiburin diri sih ke kegiatan. Itu sih kalau menurut. Oke, ini ada pertanyaan nih, ini kayaknya buat Septi. Apa yang bisa bikin Teteh bertahan sampai sejauh ini? Sejauh mata memandang guys. Dan hal apa yang harus jadi pertimbangan kalau mau ngambil keputusan? Oke. Apa yang bikin bertahan sampai sejauh ini itu apa ya namanya tuh? Bisa dikatakan visi, mimpi, atau dream itu sama aja sih. Tapi hal-hal itulah yang bikin bertahan sampai saat ini.
yang jadi pertimbangan kalau misalnya mau ngambil keputusan? Pertama gini, karena kalau dalam apa ya, di sisi agama deh dulu yang paling dekat, kita harus jelas dulu ini halal atau enggak, ini diperbolehkan atau enggak, sama agama kita ini sesuai syariah atau enggak. Itu yang paling dasar, paling basic gitu. Terus setelah itu ini ada manfaatnya enggak nih buat kitanya, buat orang lainnya. Tapi yang paling penting itu buat kitanya dulu sih, ini ada manfaatnya enggak nih buat kita. Kalau misalnya ada manfaatnya buat kita, misalnya buat orang lain nggak terlalu banyak nih manfaatnya, ya nggak apa-apa, lakuin aja. Syukur-syukur bisa bermanfaat buat kita, bermanfaat buat orang lain juga. Terus yang ketiga itu kemampuannya, kemampuan dari aspek keterampilan kitanya, skill kitanya mampu nggak nih. Terus yang kedua dari sisi apa ya, itu sih skill itu paling penting. Yang kedua misalnya finansialnya nih gimana, mampu atau enggak gitu. Terus oh iya, sebelum finansial, setelah sikap atau kemampuan, setelah skill, yang harus dicek itu adalah ridho orang tua, ada nggak nih? Karena biasanya gini, kalau kita udah punya skill, punya ridho dari orang tua, terus ternyata dari sisi finansial nih, ketika kita mau ambil keputusan itu nggak apa ya, nggak mendukung gitu. Tapi insya Allah karena dua hal tadi, kita tuh bakal dikasih jalan sama Allah gitu, buat bisa mencapai atau buat bisa berhasil dalam keputusan yang kita ambil, guys. Gitu. Kalau misalnya lengkap semuanya, syukur alhamdulillah. Nah oke, lanjut nih. Oh iya, bisa bilang juga makasih ya sebelumnya. Mohon maaf banyak tanya. Dimaafin nggak? Dimaafin, asal jangan lupa follow Septiana Pratiwi sama di channel. Oke lanjut, ada pertanyaan lagi dari Heri Muhammad Farhan, Instagramnya Heri Farhan. Dia pengen buka bisnis di pesantren, tapi bingung cara mulainya. Ada nggak tips buat mulai bisnis di pesantren? Ayo, anak yang udah pernah pesantren. Ada tips nggak? Oke. Sama kita Sebagai juga produk mau, negeri ya, jadi nggak pernah pesantren. Jadi kalau sebenarnya pesantren itu atau sekolah, bisnis di sekolah pesantren itu paling enak gitu. Udah sih. Kenapa? Karena marketnya udah ada gitu. Tinggal cari kebutuhannya apa sih. Ya mungkin untuk Harry atau siapapun mungkin yang pengen punya bisnis usaha, apalagi mungkin khususnya di lingkungan sekolah, kampus atau di pesantren. Yang paling pertama itu ya siapa marketnya gitu, siapa pasarnya, dan cari tahu kebutuhannya sih sebenarnya. Siapa di pesantren itu kan kebanyakan mungkin santri sama santriwati, ya mereka belajar agama dan belajar pendidikan biasa. Mungkin kebutuhan mereka ya bisa kayak makanan itu udah pasti. iya benar, butuh makanan. Tinggal di list makan mereka itu kebutuhan apa, butuhnya makan apa sih gitu, nasi atau apa, itu tinggal bikin survei aja. Atau mungkin dari sisi pendidikannya jualan buku agama, buku apapun. Itu mungkin utama, ketika tahu target marketnya siapa, tinggal cari tahu kebutuhannya apa, nah baru kita jual apa yang mereka butuhkan. Iya benar banget. Kalau di sektor fashion misalnya mereka butuh pakaian muslimah, itu kan penting juga ya, apalagi ya yang aku tahu nih santriwati juga memperhatikan banget gitu loh fashion mereka. Terus juga cowoknya juga kayaknya akhlak juga kayak akhlak semuanya juga sama gitu, kayak pasti butuh sarung, pasti butuh peci juga yang kayak gitu, baju koko dan lain-lain. Coba ditanya aja benar kebutuhannya apa. Nah terakhir mungkin ya, bagaimana sih prinsip dalam hidup Septi bisa sampai di titik ini? Aku punya prinsip apa ya, pernah bikin kalimat juga sih biar lebih bagus gitu, tapi aku lupa susunannya kayak gimana. Intinya gini, aku pengen jadi orang yang bermanfaat, ya orang nerima atau enggak, pokoknya yang penting aku bisa bermanfaat buat orang lain. Tapi yang paling penting orang lain itu
bermanfaatnya dalam hal apa, apapun yang aku bisa. Aku nggak terlalu muluk-muluk harus melakukan ini itu biar bisa bermanfaat, enggak sih. Yang penting aku bermanfaat dengan apa yang aku bisa. Contoh, aku bisa puisi, ya aku baca puisi yang benar-benar bisa memotivasi orang lain. Aku bisa berbicara dengan lancar, ya aku gunakan kesempatan berbicara untuk bisa mendorong orang lain juga lebih produktif lancar kayak gitu. Nah, intinya bermanfaat. Kalau prinsip Adiki dalam hidupnya apa? Oh, bicara prinsipnya, bicara filosofis ya biasanya. Tadi kan Ngeri. filosofis sekali jawaban saya. Ngomong-ngomong prinsip sih sebenarnya ya seiring berjalannya waktu biasanya kan berubah-ubah ya. Bisa kita belajar A, B, C dengan ilmu baru, pengalaman baru atau ketemu orang baru biasanya sedikit-sedikit berubah prinsip ya. Cuman ya kalau sekarang ya mungkin dibilang di usia dewasa ini prinsip hidup itu ya mungkin mirip-mirip sih. Jadi intinya kita ini kan sebenarnya hidup kita itu kan sederhana ya, sangat singkat ya. Yes. Misal sih kalau apa cuman seuntayan kata, biasanya kalau ada orang wafat itu orang lain akan bilang apa ke orang yang wafat itu? Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Yes, hidup itu kan cuma sebatas kata itu kan, kita wa inna rajiun. Maksudnya intinya kan sesungguhnya kita tuh dari Allah ke Allah gitu. Nah, sekarang itu kan kita lagi perjalanan menuju ke Allah gitu. Nah sekarang gimana caranya perjalanan itu benar-benar lancar, Ya. benar-benar tidak, maksudnya hambatan pasti ada, cuma benar-benar sampai dan benar-benar ketika nanti menuju itu benar-benar layak kita bertemu kayak gitu. Ya mungkin salah satunya caranya ya di dunia ini ya yang paling penting ya tadi kita punya manfaat bakal yang banyak banget, dan gak hanya yang dilakuin yang bisa tapi yang mungkin yang belum bisa juga. Kalau kita memang pengen kejar bekal yang banyak ya kita harus belajar gitu. Jadi intinya kan itu punya keyword yaitu mulai dari akhir. Mulai dari akhir. Yes. Jadi mulai tapi dari akhir gitu. Kenapa singkat cerita? Apa singkatnya gini? Inti akhir dari kita tuh kan tadi kan wa inna rajiun ketemu Allah itu titik terakhir kita bertemu itu kan di padang mahsyar, benar nggak sih? Nah di padang mahsyar itu kita tuh udah pasti akan ditanya 5 hal tentang umur kita, tubuh kita, terus harta kita dari mana ke mana. Nah dari pertanyaan itu kita tarik ke sekarang. Nah gimana caranya kita menjawab pertanyaan itu? Tapi bukan hafalan ya, kayak harus ngafalin gimana jawabnya, tapi dengan tindakan gitu. Ya mungkin salah satu jadi orang bermanfaatnya mungkin ya yang pasti yang pertama untuk keluarga sekitar, tapi yang pasti harus banyak juga. Kenapa? Karena ya kita tidak tahu kan manfaat kita yang akan mengantarkan kita yang mungkin jadi amal yang besar di pada masa depan. Jadi ya prinsipnya itu gimana caranya yang seperti yang diajarkan oleh mentor saya, guru-guru saya, kita punya amal yang atau apa yang kita lakukan sekarang itu benar-benar terkonekkan dengan akhirat, dan kita harus jelas melihat itu sih mungkin. Widih, tangan buat para penanya. Luar biasa pertanyaan. Oke, teman-teman, thank you banget udah mau meluangkan waktu. Pertama nanya atau mengetik di kolom komentar Instagram saya. Yang kedua terima kasih juga sudah mau meluangkan waktu nonton ini, dan semoga apa ya kegiatan kita tuh semuanya bermanfaat. Amin. Dan karena ini juga udah petang, kita nggak akan lama-lama, kita mau berkegiatan yang lain lagi. So thank you so much, thank you for watching sekali lagi, dan sampai jumpa. Kalau misalnya menurut kalian ini bagus, ini seru, ini asik, bermanfaat, jangan sungkan untuk request apapun. Insya Allah siap kok kita sharing-sharing ke kalian. Thank you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.